Oke. Oke. Oke, jadi sementara saya mute dulu. Nanti ketika perhitungan di sini nanti saya akan unmute lagi. Jadi nanti silakan dijawab ketika nanti ada perhitungannya ya. Oke, jadi bentar. Saya lupa. Sudah terlihat? Sudah terlihat kan ya? Jadi hari ini kita akan membahas masalah manajemen persediaan. Jadi kemarin kita sudah membahas manajemen kas, manajemen surat berharga, kemudian ada juga manajemen ini ya, manajemen kas, manajemen surat berharga, kemudian ada manajemen modal kerja juga sudah kita bahas. Yang belum kita bahas itu adalah manajemen persediaan. Ini adalah materi terakhir pada pertemuan pada pengantar manajemen keuangan. Ya, jadi besok kita akan membahas manajemen persediaan lanjutan. Dan juga satu lagi, minggu depan kita akan ada kuis, saya akan adakan kuis. Nanti kuisnya itu saya akan berikan soal, insya Allah saya akan berikan soal beda-beda setiap orang. Ya, jadi nanti untuk kuisnya sendiri itu soalnya akan saya bedakan. Nah, pertama-tama kita bahas persediaan itu apa sih? Ya, kalau kita bahas persediaan, ya itu adalah barang yang tersedia. Ya, berarti yang namanya persediaan itu harus ada, apalagi ada di perusahaan. Kenapa? Karena kalau misalnya persediaan tidak ada, maka apa yang mau dijual? Seperti itu ya. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan ya, kalau misalnya persediaan itu jangan sampai terlalu banyak ada di dalam perusahaan dan juga jangan sampai terlalu sedikit. Kenapa? Karena persediaan yang terlalu banyak itu artinya barang menumpuk di gudang. Dan kalau misalnya barang menumpuk di gudang itu berarti ya perputaran persediaannya itu kurang baik. Ya, dan kalau misalnya barang terlalu banyak di gudang, pertama itu akan menimbulkan yang namanya biaya-biaya. Seperti contohnya apa? Contohnya biaya sewa. Terus apalagi biaya untuk misalnya pas satpamnya yang menjaganya, yang menjaga barang persediaan tersebut, itu ada biayanya. Ya, oleh karena itu persediaan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian persediaan pun tidak boleh terlalu sedikit. Kenapa seperti itu? Karena ketika sewaktu-waktu ya itu ada persediaan banyak tapi tidak ada persediaannya, kita mau menjual apa? Ya, kalau misalnya di dalam suatu perusahaan itu diusahakan barang persediaan itu harus ada. Agar apa? Agar para customer-nya tidak lari. Kalau misalnya kamu mau beli barang banyak, ya, kamu mau beli barang banyak di perusahaan A, tapi perusahaan A itu tidak ada barangnya, misalnya hanya ada separuh. Nah, perusahaan mau tidak mau kan, perusahaan yang membeli ya, customer, mau tidak mau kan harus mencari lagi di tempat yang lain. Ya, nah kalau seperti itu, ya, kalau yang namanya di perusahaan-perusahaan besar, itu kalau kita membeli dalam jumlah banyak, biasanya ada diskon atau ada potongan-potongan. Nah, kalau misalnya kita membeli setengah-setengah seperti itu, ya, tentu saja
harganya akan jatuhnya itu akan jauh lebih mahal. Oleh karena itu, mau tidak mau, customer-nya pasti akan lari mencari vendor baru atau mencari supplier baru. Oleh karena itu, yang namanya persediaan di dalam suatu perusahaan itu tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini berarti apa? Kalau misalnya dilihat, persediaan itu adalah sejumlah barang yang dimiliki perusahaan untuk diproses lebih lanjut maupun untuk dijual kembali. Ya, ini. Nah, perusahaan dagang, ya, kalau di perusahaan dagang, persediaannya itu adalah barang dagangan untuk dijual, ya, bahan penolong. Ini adalah untuk di perusahaan dagang. Kalau misalnya di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, persediaannya itu adalah bahan baku atau barang dalam proses, barang jadi, dan bahan penolong. Ini kalau misalnya di perusahaan manufaktur ya. Kalau misalnya kalian lihat di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri ya, kalian bisa lihat di situ pasti ada bahan baku ya. Kalau kalian kan belum belajar akuntansi biaya, nanti di akuntansi biaya kalian akan mempelajari dia biaya bahan bakunya berapa ya. Kemudian biaya tenaga kerjanya berapa sampai nanti jadi barang setengah jadi. Ya, jadi kadang-kadang dari bahan baku itu tidak langsung menjadi barang jadi, tapi dari bahan baku diproses barang setengah jadi, diproses lagi baru menjadi barang jadi. Nah, dalam step-step seperti itu, tentu saja barang itu akan ada di gudang. Ya, atau mungkin sedang diproses. Ya, atau ada di pabrik. Nah, dalam hal seperti itu ada yang namanya biaya yang dikeluarkan ketika persediaan itu ada di perusahaan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, biaya-biaya persediaan. Nah, di sini biaya-biaya persediaan ya, untuk mengadakan persediaan timbul biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama, ada yang namanya biaya pemesanan. Ya, nih. Biaya pemesanan adalah biaya yang timbul sejak barang dipesan sampai barang tiba di gudang perusahaan. Ya, ini. Jadi apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya di dalam perusahaan dagang, ya, itu kan kita hanya membeli barang, kemudian untuk kita jual kembali. Jadi, biaya yang timbul sejak barang dipesan, kita memesan barang kepada perusahaan lain, sampai dengan barang itu tiba di gudang perusahaan, itu adalah namanya biaya pemesanan. Kemudian, kalau misalnya perusahaan manufaktur, berarti di sini adalah ya barang bahan bakunya, dari bahan bakunya disimpan sampai dengan tiba di gudang perusahaan, sampai dengan barang jadi. Ya, sampai dengan tiba di perusahaan. Jadi bahan bakunya kalau kemarin kan ada tuh memerlukan bahan baku berapa kilo seperti itu. Nah, untuk perhitungannya sendiri di sini biaya pemesanan dapat dihitung dengan rumus yaitu biaya pesan sama dengan R dibagi Q ya dikali O ya. R-nya itu apa? R-nya itu adalah kebutuhan barang dalam setahun. Q-nya itu adalah jumlah barang setiap pemesanan. O-nya ini adalah biaya setiap kali memesan. Ya. Kemudian R dibagi Q ini dibagi ini ya. Ini adalah jumlah pemesanan. Seperti ini. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan di sini adalah biaya yang timbul sejak barang di gudang sampai barang diproses produksi atau dijual. Artinya apa? Artinya ini adalah biaya yang timbul sejak barang ada dan barang disimpan. Ya, disimpan di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, sebentar saya lihat dulu ya.
Ya. Rumusnya di sini ya, yaitu biaya simpan sama dengan Q dibagi 2 dikali C. Ya, ini Q-nya itu adalah jumlah barang setiap pemesanan. C-nya itu adalah biaya simpan per unit. Kemudian Q dibagi 2 itu adalah persediaan rata-rata. Ya, ini adalah biaya-biaya persediaan. Selanjutnya ada yang namanya economic order quantity, ya. Economic order quantity ini adalah jumlah barang yang dipesan yang paling ekonomis atau biaya minimal setiap kali memesan, ya. Nah, economic order quantity terpenuhi apabila biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Tadi kan ada tuh rumus biaya pemesanan itu adalah R dibagi Q dikali O. Ya. Sedangkan kalau misalnya rumus penyimpanan itu adalah Q dibagi 2 dikali C. Ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Nah, jadi ini ya, rumusnya itu adalah 2RO, ya berarti kan dari RO 2 dikali 2-nya itu adalah dari Q ya, 2RO sama dengan Q kuadrat dikali C. Q kuadrat itu sama dengan 2RO dibagi C, dan berarti kalau Q itu adalah akar dari 2RO dibagi C. Seperti itu. Ini adalah economic order quantity rumusnya. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya contoh soal. Contoh soalnya di sini PTX membutuhkan barang persediaan dalam setahun sebanyak 12 kg. Biaya pemesanan setiap kali memesan itu adalah 75.000. Biaya simpannya adalah 200 per kilo. Nah, di sini kita akan mencoba mencari sampai dengan F, ya. Oke, kita akan cari sampai dengan F. Sekarang kita lihat, ya, 12.000 ini apa? 12.000 ini adalah kebutuhan barang persediaan dalam 1 tahun. Ya, coba kita lihat. Kebutuhan barang dalam 1 tahun itu masuknya ke apa? Ya. Nih, kebutuhan barang dalam setahun. Ini adalah R. Jadi kalau misalnya dicari R-nya, R-nya itu adalah kebutuhan barang dalam 1 tahun. Ya, berarti R-nya di contoh yang tadi itu adalah 12.000. Nah, selanjutnya ada yang namanya biaya pemesanan setiap kali memesan. Ini adalah 75.000. Kita lihat lagi. Ya, di sini biaya setiap kali memesan. Ini adalah ya, biaya setiap kali memesan nih. Berarti tadi kita sudah dapat R sama O ya. R-nya itu adalah kebutuhan barang dalam setahun, yaitu 12.000. Kemudian O-nya biaya setiap kali memesan itu adalah 75.000. Selanjutnya ada biaya simpan 200 per kilogram. Kita lihat lagi. Biaya simpan itu adalah C ini ya. Biaya simpan per unit atau C. Ya. Oke. Jadi di sini berarti kita sudah dapat untuk rumus EOQ-nya. Ya, ini kita sudah dapat untuk rumus ini ya, economic order quantity. Kenapa? Karena R-nya sudah ada, O-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Ya. Oke. Bentar. Oke.
Ya. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan. Yang pertama diminta dicari EOQ-nya. EOQ ini rumusnya yaitu Q sama dengan 2RO dibagi C. Ya. Sama dengan akar dari 2 dikali 12.000 ya, R-nya tadi ini. Ini kan R, ini O, ini C. Ya, jadi sudah dapat ya. 2, ini 12.000 R-nya. O-nya 75.000, C-nya 200. Ya, oke. Nah, sama dengan coba dibagi 200. Saya mau tanya, di sini kalau saya buka kalkulator kelihatan atau tidak ya? Kelihatan atau tidak? Di share screen kalian? Tidak, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Tidak. Nggak kelihatan, Bu. Nggak terlihat, Bu. Nggak terlihat ya? Oke. Jadi seperti ini untuk menghitungnya, ya. Jadi untuk menghitungnya di sini sebentar, saya mau tambahin bisa. Oke, terlihat atau tidak sekarang? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Dua-duanya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Dua-duanya Kelihatan. kelihatan nggak? Kelihatan. Bu. Kalkulatornya doang. Ini kalkulatornya doang, Bu. Sekarang kalkulatornya aja. doang, Bu, yang kelihatan. Sekarang kalkulatornya aja. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Bentar ya, ini. Dulu di sini nggak ada lu lah. Oke, jadi menghitung, kita nggak apa-apa ya, pakai kalkulator dulu. Di sini kan tadi 2 RO dibagi C. 2 RO-nya, R-nya itu adalah 12.000, jadi 2 dikali 12.000 dikali dengan 75.000. Ya, hasilnya adalah, nih ya. Ini hasilnya adalah 1,8 miliar dibagi 200, hasilnya adalah 9 juta. Ya. Nah, ini disesuaikan nanti ya dengan kalkulator masing-masing ya. Kalau misalnya kalkulator kalian itu harus angkar dulu baru kemudian kalian ketik angkanya, berarti kalian sesuaikan ya. Kalau misalnya angkanya dulu kemudian baru klik atau baru tekan akarnya, berarti seperti itu. Ya, pokoknya disesuaikan dengan kalkulator masing-masing. Kalau di saya kan di sini diketik dulu baru kemudian saya akarkan. Hasilnya adalah 3.000. Nah, di sini berarti Q-nya itu adalah 3.000. Jadi menghitungnya seperti itu ya. Langsung saja 2 kali 12.000 dikali 75.000. Kalau sudah, kemudian baru dibagi 200. Nah, jadi kalau sudah hasilnya, kemudian baru kamu akarkan. Ini nanti tergantung dengan kalkulatornya masing-masing. Oke, saya balik ke sini ya. Oke. Nah, di sini jadi kan sudah nih tadi ya, jadi 3.000 kilogram untuk Q-nya. Selanjutnya ada yang namanya persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata kita lihat. Nih, persediaan rata-rata kalau dilihat di rumus ini adalah Q dibagi 2. Ya, Q-nya tadi sudah dapat, Q-nya itu adalah 3.000. Berarti persediaan rata-rata itu adalah 3.000 dibagi 2. Hasilnya adalah, ini bukan 15.000 ya, tapi 1.500 ya. Oke, kemudian jumlah pemesanan. Kita lihat lagi jumlah pemesanannya. Di sini adalah R dibagi Q. Ya. Nih, kalau kalian lihat di bawah, ini adalah jumlah pemesanan ya, R dibagi Q. Berarti kita masukkan R dibagi Q sama dengan, berarti R-nya tadi adalah 12.000, Q-nya ini ya, 3.000. Ya, berarti 12 dibagi 3. Karena ini kan nolnya 3 nih, 03, 03. Dicoret aja kalau misalnya ini
Berarti 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 kali. Jadi jumlah pemesanannya itu adalah 4 kali. Selanjutnya ada yang namanya biaya pemesanan. Biaya pemesanan di sini adalah R dibagi Q dikali 0. Ini rumusnya dari sini ya. R dibagi Q dikali 0. Nah, kalau misalnya kalian sudah mencari persediaan rata-rata, sudah mencari jumlah pemesanan, ini kan sudah ada ya, ini sudah ada 4 kali. Ini juga sudah ada hasilnya 1.500. Ya, sedangkan di sini kan rumusnya R dibagi Q dikali O. Berarti kita cuman bantu aja, nggak usah lagi kalian pakai kalkulator 12.000 dibagi 3, dibagi 3.000 dikali 75.000. Cukup ini saja berarti, ya. 4 dikali 75.000. Ya, hasilnya adalah 300.000. Seperti itu. Tapi kalau mau pasti, misalnya kamu takut nih, tadi di awal saya kayaknya salah gitu ya. Nah, berarti bisa 12.000 dibagi 3.000 dikali 75.000. Hasilnya adalah 300.000. Kemudian, sama dengan tadi biaya simpan. Biaya simpan ini kan dari persediaan rata-rata dikali dengan C. Ya, C atau biaya simpannya. Ya, berarti 3.000 dibagi 2 dikali dengan 200. Atau sama dengan 1.500 dikali 200. Hasilnya adalah 300.000. Nah, selanjutnya ada yang namanya biaya persediaan. Biaya persediaan ini rumusnya adalah R dibagi Q dikali O ditambah Q dibagi 2 dikali C. Kalau kalian lihat, ini kan rumusnya sama dengan biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Ya, benar nggak? Rumusnya sama kan? Nah, kalau rumusnya sama seperti ini, berarti kalian tinggal tambahkan 300.000 ditambah dengan 300.000. Hasilnya adalah 600.000. Ini untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya reorder point dan lead time. Ya, reorder point adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada agar segera dilakukan pemesanan kembali. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu titik atau batas persediaan yang ada di gudang. Yang tadi saya bilang, persediaan itu jangan sampai terlalu sedikit. Nah, jadi di sini adalah titik di mana kita harus memesan kembali. Jadi kalau misalnya nih ya, di sini sudah setiap bulan itu pasti akan ada yang namanya 1.000 pembelian. Ya, di sini kita harus membatasi ya 1.000 pembelian itu biasanya pada bulan keberapa itu berapa. Ya, itu biasanya kan kalau misalnya untuk perusahaan yang sudah lama itu biasanya ada sejarahnya kalau misalnya kata bahasa kalau misalnya kata orang IPS ya, ada sejarahnya. Nah, biasanya kalau misalnya di awal-awal itu banyak yang beli. Nah, kalau di akhir-akhir itu sudah mulai agak sedikit yang beli. Ya. Ada perusahaan yang seperti itu. Nah, berarti di awal-awal kita sudah harus siapkan stok. Stoknya itu kalau bisa itu harus ada misalnya A. Atau misalnya harus ada 800. Stoknya kenapa? Karena yang biasanya beli di awal itu misalnya ada 600. Berarti harus ada 800 paling tidak. Nah, tapi di sini ini disesuaikan kembali dengan perusahaannya. Dan juga sejarah atau bukan sejarah ya, ada keterangan-keterangan dari tahun sebelumnya atau mungkin dari bulan-bulan sebelumnya. Ini sehingga di sini ada yang namanya reorder point, ada titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada. Ini ya. Kemudian ada yang namanya lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk memesan barang. Ya, mulai dari pemesanan sampai barang tiba di gudang perusahaan. Nah, jadi lead time itu adalah waktunya. Jadi kalau misalnya mungkin untuk perusahaan-perusahaan dagang ya yang memang dari jauh, itu kan kadang kita tidak langsung membeli, biasanya harus memesan terlebih misalnya
kalau misalnya barang tersebut itu memang barang-barang yang memang agak sulit untuk diproduksi dan memang untuk memproduksinya agak lama. Oleh karena itu, kita memesan barang, ya kalau di perusahaan itu kan ada order, kemudian ada invoice, baru keluar invoice ya kalau barang sudah datang, kemudian baru payment biasanya kalau di perusahaan. Ya, nah di sini lead time-nya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memesan barang sampai dengan tiba. Berarti dari kita buat purchase order ya, atau order pembelian atau pesanan pembelian sampai dengan muncul invoice. Invoice itu artinya apa sih? Invoice itu artinya struk pembelian kalau misalnya kalian suka beli-beli ya kayak di Indomaret tuh kan ada struknya. Nah, cuman kalau misalnya di perusahaan itu adalah invoice-nya. Jadi itu adalah buktinya. Apa saja sih yang dibeli? Nah, ini ada di akuntansi ya, invoice. Oke. Seperti itu. Nah, jadi untuk rumusnya reorder point sendiri ya, di sini adalah sama dengan lead time. Itu adalah yang tadi waktu yang dibutuhkan untuk memesan barang dikali dengan kebutuhan barang per satuan. Ya, ini persatuan lead time. Contohnya di sini ya. Tadi kan kita sudah ada PTX ya. PTX di sini waktu memesan barangnya di sini adalah 2 minggu. Jadi dia kalau misalnya mau memesan barang itu adalah 2 minggu. Jadi kita pesan barang, nanti 2 minggu kemudian barangnya baru sampai. Nah, dalam case seperti itu ya, sini ya bisa dilihat 1 tahun itu sama dengan 50 minggu. Kalau misalnya di sini ya lead time-nya itu adalah 10 hari misalnya. Ya, berarti di sini 1 tahun sama dengan 360 hari. Seperti itu ya. Maka kalau di sini kan karena dia pakai minggu, 2 minggu, berarti di sini hitungannya kita hitung per minggu. 1 tahun itu adalah 50 minggu. Maka kebutuhan barang per minggu itu adalah 12.000. Ini kan setahun ya, dibagi dengan 50. Kenapa? Karena di sini 1 tahun 50 minggu. Nah, kebutuhan barangnya selama setahun 12.000 dibagi dengan 1 minggu dalam 1 tahun. Berarti 12.000 dibagi 50 hasilnya adalah 240. Seperti ini ya. Jadi kebutuhan barang per minggunya itu adalah 240. Nah, berarti tinggal kita cari ROP atau reorder point-nya. Reorder point-nya itu adalah sama dengan 2 dikali 240. Ini ya. Kebutuhan barang per minggunya itu adalah 240. Jadi bisa dilihat di sini berarti 2-nya itu dari mana? Kalau nanya 2-nya dari mana? Dari sini ya. Ya, 2-nya dari angka 2 ini, 2 minggu. Kemudian 240-nya dari kebutuhan barang per minggu. Ya, ini. Atau per satuan lead time. Jadi hasilnya 2 dikali 240, hasilnya adalah 480 kg. Ini adalah reorder point dan lead time. Kemudian ada juga yang namanya safety stock. Ya, ada yang namanya safety stock sini atau persediaan penyelamat adalah sejumlah tertentu barang persediaan agar persediaan terjamin. Ya. Nah, di sini besarnya safety stock ditentukan sesuai ketentuan. Safety stock akan berpengaruh pada ROP yang besarnya ditentukan dengan rumus. Ya. Nah, sini ROP sama dengan LT dikali kebutuhan. Jadi kalau kalian sudah mencari ini, ya berarti sudah dapat nih. Ya, karena kan ini sama aja ya, LT dikali kebutuhan ditambah safety stock. Berarti tinggal ditambahkan saja. Jika besarnya safety stock adalah 250 kilo, maka ROP-nya ini adalah sama dengan 480 ditambah 250, hasilnya adalah 730.
480 dari mana? 480 dapatnya dari sini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak, ini saya tutup ya. Oke. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita coba mengerjakan, ya. Ini udah banyak nih, saya foto lagi ya. Ya, kita coba mengerjakan. Saya ada contoh soal 2, ya. Nanti kalian yang menghitung, ya. Saya hanya menulis di sini, ya, menulis di Word. Jadi nanti kalian yang menghitung dengan menggunakan kalkulator kalian, ya. Siap? Saya foto dulu sebentar. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita coba ya mengerjakan ya. Oke, di sini saya ada contoh, ya. Contohnya adalah, ayo ambil kalkulatornya masing-masing. Sudah? Sudah siap? Udah, Bu. Udah, oke. Ya, Bu. Ya, kalau tadi kan PTX ya, sekarang di sini contohnya adalah PTZ. PTZ membutuhkan barang persediaan dalam setahun sebanyak 120.000 kilogram. Biaya pemesanan setiap kali memesan itu adalah 45.000. Biaya simpan itu adalah 300 per kilogram. Jika lead time-nya adalah 2 minggu, ya, maka dan safety stock-nya ini adalah, ini safety stock-nya adalah 2.500, tentukan yang pertama, yaitu EOQ, ya, economic order, ya. Kemudian yang kedua adalah persediaan rata-rata, yang ketiga jumlah pemesanan dalam setahun, yang keempat biaya pemesanan dalam setahun, yang kelima biaya penyimpanan dalam setahun, yang keenam biaya persediaan, yang ketujuh reorder point, yang kedelapan reorder point safety stock. Ini ya adalah contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita coba mengerjakan dari yang A. Berarti yang A, rumus yang harus dimasukkan yang mana? 2X sama dengan akar 2 RO per C. Dibagi C. Ya, berarti 2 RO ya dibagi dengan C. C. Ya, kalau ditanya 2 itu dari mana? 2 itu adalah angka konstannya ya. Berarti jangan diganti-ganti angka 2-nya.
Oke, berarti sini 2. R-nya berapa? R-nya 120.000. 120.000. 120.000. 120. Nih, R-nya berapa? 120.000. 120.000. Iya, R-nya 120.000 ya, yang ini ya. Kebutuhan barang persediaan Bu. dalam setahun. Jadi R-nya ini adalah 120.000. Terus O-nya berarti berapa? 45.000. Ya, O-nya itu adalah biaya pemesanan setiap kali memesan. Jadi 45.000. Ya, sini berarti 45.000. C-nya berapa? C-nya 300. Dari mana? 300. 300 dari itu Dari biaya simpan. Ya, dari biaya biaya simpan ya, ini ya. Biaya simpannya 300 per kilo. unit. Ya. Kilo. Oke, berarti sini Ya, Bu. 300. Nah, berarti sekarang berapa? Coba dicari. 2 dikali 120.000 dikali 45.000. Hasilnya berapa? 10,8 miliar, Bu. 10 10,800 miliar 800 juta. 800 miliar. 10 miliar 800 juta. 800 juta. 10 miliar 800 juta. Yes, 10 miliar 800 juta. Yang lain gimana? Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Bu. Oke. Bentar ya, agak lama. Kalau sudah 10 miliar 800 juta dibagi dengan 300, hasilnya berapa? 36 Akar 36 juta. Bu. Akar? 36 Juta. Akar 36 juta. Oke. Akar dari 36 juta itu berapa? 6.000. Yang lain? Sama? Ada yang beda? Sama, Bu. Sama. Benar. Iya. Benar, Bu. 6.000. Ya. Kalau di kalian work saya bagus nggak? Ini bukan lagi di Word, Bu, di PPT-nya, di PDF. Apanya? Apanya? Itunya. Ini. Screen-nya Ibu lagi di PDF, Bu. Oh, Iya, gitu. Bu. Anjir. Iya, Bu. Kita lagi di PDF. Ini gitu. Ini namanya. Halo. Iya. Skandal lu gua. Omnya. Suaranya sampai nyala sih. Oke, kalau sudah, sekarang coba cari. Ada yang namanya persediaan rata-rata. Rumusnya seperti apa sih persediaan rata-rata? Rumusnya Q dibagi 2. I bagi 2. I dibagi I per 2. Sekarang sudah terlihat belum ininya, Word-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Udah. Bentar ya, ini kalau misalnya masukkan ini agak sulit. Ya, Q dibagi 2. Q-nya tadi berapa? I-nya 6.000. Q-nya 6.000. Ya, 6.000 dibagi 2 berarti 3.000. ya, berarti 3.000 ya. Iya, Bu. Nah, ini sama dengan ini nanti kalau kalian buat jangan seperti ini ya. Ini karena equation-nya agak lama, makanya saya buat langsung saja seperti ini. Tapi kalau kalian, saya sih menyarankan
pakai lagi sama dengan akar lagi ya. Jadi kalian tahu runutan cara pembuatannya agar bisa sampai seperti itu. Ya. Oke. Kemudian di sini Ki dibagi 2 berarti 6.000 dibagi 2. ya, 6.000 dibagi 6.000 dibagi 2, 3.000. hasilnya adalah 3.000. ya, jangan sampai salah ya ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, jangan sampai salah karena kebanyakan yang seperti ini, yang kecil-kecil begini justru malah salah. Ya, karena waktu itu pernah saya ngoreksi 1 dibagi 0,5 dibagi 2 ya, itu hasilnya dia malah 0,2 bukan 0,5. Ya, jadi yang seperti ini jangan kalau yang kecil-kecil seperti ini dilihat lagi apakah itu jawabannya sudah benar atau belum. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya jumlah pemesanan dalam setahun. Jumlah pemesanan dalam setahun rumusnya itu adalah R dibagi dengan Q. Ya, R-nya berapa tadi? R-nya 120.000. Ya, R-nya 120.000. 10.000 dibagi 6.000. Ya, Q-nya 6.000. Nah, nih. 20. Nih ya. R-nya 120, Q-nya dapatnya dari sini, 6.000. Ya. 60. Berapa jadinya? 120.000 dibagi 20 kali, Bu. 20 kali, Bu. kali. Oke. Ya, 20 kali. Selanjutnya kita ke yang D. Yang D ini adalah biaya pemesanan dalam setahun. Oh iya, yang pakai laptop ada di sini? Saya. Ya, yang pakai laptop. Ilham, Bu. Halo. Apa, Bu? Nanti sambil di screen ya. Rida. Apa, Bu? Ya, Apa, Bu? yang pakai laptop nanti saya minta tolong di print screen ya pelajaran kedengeran, hari Bu? ini. Nggak kedengeran? Itu mic siapa yang ramai dah? Matiin dulu dah. Nggak kedengeran. Oke, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran, Bu. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk yang pakai laptop, saya minta tolong di print sambil di print screen. Caranya di keyboard itu ada yang tulisannya di sebelah delete ya. Kalau pakai laptop itu ada biasanya PRT SC itu adalah print screen. Tinggal kalian tekan itu, kemudian kamu kamu paste di Word. Ya, seperti itu. Jadi nanti kamu bantu saya untuk dokumentasinya. Saya di sini kan dokumentasi tadi sudah. Cuma nanti kamu bantu saya dokumentasi juga ya. Oke? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada biaya pemesanan dalam setahun. Ya, Bu. Biaya pemesanan dalam setahun, di sini rumusnya adalah R dibagi Q dikali O. Berarti kan tinggal ini ya, tinggal jumlah pemesanan dalam setahun dikali 20 O. dikali 45. 5.000. Iya, betul. 900.000. 900.000 hasilnya. 900.000. Apa 220.000. Bentar ya, agak lama ini saya keluarin dulu. Di
dikali berapa tadi? 45.000. 5.000. 45.000. Hasilnya berapa? 900.000. Ya, 100.000. hasilnya 900. 900, Bu. Ya, 900.000 ya. Ya. Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya Q dibagi 2 dikali C. Ini adalah biaya penyimpanan dalam 1 tahun. Berarti berapa? Q-nya berapa? 6.000. 6.000 dibagi 2 kali 300 kali 300. 300. Ini sama dengan yang ini ya, berarti hasilnya ini 900. ini kali 300 ya. Benar Ya. nggak? Ya, berarti hasilnya berapa? 900.000. 900.000. 1.000. Kalau sudah, kita masuk ke F. Yang F ini berarti biaya persediaannya berapa? Berarti kan kamu tinggal tambahkan yang D sama yang E kan? Sama yang E. 800. Jadinya 1.800.000. 1.800.000. Iya, 1.800.000. 1.800.000. Ya, 900.000 ditambah 900.000 hasilnya adalah 1.800. 1.800.000, Bu. hasilnya. 800. ya, pokoknya yang jawab ini berarti benar ya. Tapi ingat ya, Ya. hitung kalian. Ya, berarti kalau yang salah kalian semua ya. Hah? Ya kan? Insya Allah Saya bener. hitung, ya. Ya, berarti kalau salah yang salah kalian semua. Insya Allah benar, Bu. Pede, Bu. Benar, ya. Oke, sekarang kita cari ke yang F ya. Ada namanya reorder point dan lead time. Ya, reorder point dan lead time. Kita lihat lead time-nya di sini berapa? Coba lihat di soal. Lead time-nya berapa? Dua minggu. Ya, berarti lead time-nya 2 minggu. 2 minggu. Ya, berarti karena di sini satuannya adalah minggu, berarti time-nya adalah 2. Nah, sekarang kita cari kebutuhan barang persatuan lead time. Berarti gimana tadi? Jadi, untuk kesatuan barang, kebutuhan barang persatuan lead time itu rumusnya adalah R, ya, R ini, dibagi jumlah dari minggu. Kalau misalnya di sini minggu, berarti berapa minggu dalam 1 tahun? Ya, nah, karena di sini ini adalah 50 minggu, ya, berarti R-nya itu adalah 120.000 120.000 dibagi bagi berapa? Ya, 50 karena 50 di sini lead time-nya kan dalam minggu, ya. Lead time-nya dalam minggu, Iya. berarti kebutuhan barang persatuannya dibaginya per minggu. 1 tahun berapa minggu? Nah, 1 tahun itu kan 50 minggu. Jadi 120 dibagi 50, hasilnya berapa? 2.400. 2.400. 400. 2.400. Benar ya, 2.400. Ya, Ada yang Bu. beda nggak? Oke, berarti ROP-nya kan tinggal LT dikali dengan kebutuhan barang persatuan lead time. Berarti tinggal 2 dikali dengan 2.400. 2.400. Hasilnya berapa? 4.800. Ya, 1.800. ya, ini adalah yang G. Nah, sekarang reorder point ya apabila ada safety stock. Ya. Berarti di sini tinggal ditambahkan aja. Ya. Berarti 4.800 ditambah berapa? Tambah Safety stock-nya berapa? safety stock 2.500. 500. Ya, 2.500 ya nih. Safety stock-nya 2.500. Jadi di sini masukkan
ditambah 2.500. Hasilnya berapa? 7.300. Berapa? 7.300. 7.300. Oke, ini untuk graph order point sampai dengan safety stock sudah selesai. Saya punya satu soal lagi. Ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan sendiri, ditulis. Nanti saya tanya, EOQ-nya berapa? Ininya berapa? Ya? Gimana? Oke? Oke ya? Oke, ini ada soal. Soalnya seperti ini. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Sudah? Sudah siap? Bukunya sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang dicatat ya. PT Menku, seperti biasa ya tulisannya ya. Membutuhkan barang persediaan sebanyak 250.000 kilogram dalam 1 tahun. Sudah? Berapa kilogram tadi, Bu? 250.000. Sudah? Sudah, Bu. PT Menku membutuhkan barang persediaan sebanyak 250.000 kilogram dalam 1 tahun. Titik, biaya pemesanan sebesar 56.250 rupiah. Setiap 56.250 rupiah. Setiap kali memesan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Biaya simpan bahan baku sebesar 200 rupiah per kilogram. Sudah? Biaya simpan bahan baku 200 rupiah per kilogram, koma, sudah? Barang setengah jadi 150 rupiah per kilogram. Berapa, Bu? Maaf. Ya, biaya simpan bahan baku 200 rupiah per kilogram. Barang setengah jadi
Rp150 per kilogram. Sudah? Barang jadi Rp150 per kilogram. Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Jadi bahan bakunya Rp200 per kilogram, barang setengah jadinya 150, barang jadinya 150. Oke, jika lead time-nya adalah 20 bentar ya. Oke, jika lead time-nya adalah 3 minggu, sudah? Dan 1 tahun itu adalah 50 minggu. Sudah belum? Sudah? Sudah, Bu. Bu. Safety stock barang. Oh, bukan safety stock 6.000 kilogram. Tentukan A, EOKI, B, persediaan rata-rata, sudah? Sudah, Bu. C, jumlah pemesanan dalam setahun. D, pemesanan dalam setahun. E, biaya penyimpanan dalam setahun. E-nya biaya penyimpanan dalam setahun. Sudah? F-nya ini adalah biaya persediaan. G-nya reorder point. H-nya reorder point dan safety stock. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita coba samakan ya. Dari jumlahnya saja.
Ada yang sudah selesai? Saya belum, Bu. Ya. Yang sudah siapa saja? Bu, saya Belum, masih Bu. ngitung. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Komaan Ibu kayaknya nih, Bu. Hasilnya Jadi koma ya, Bu. koma-komaan soalnya, Bu. Bingung, Bu. Apanya yang koma-koma? Hasilnya, Bu. Hasilnya berkoma, Bu. Iya, Bu. Hasilnya koma, Bu. Hasil yang mana? Ya, hasil Yang A, Bu. Yang oke ya, Bu. Bu yang reokinya. Yang A masa koma? Enggak ah. enggak Tadi saya enggak nyari koma koma, kalau Bu. dibulatin, Bu. Apa kita Enggak. terlalu bodoh? Bu. Koma kalau dibulatin. Kalau dibulatin jadi berapa? 11.858 bukan? 859 apa 58 ya? Saya bingung, Bu. 58,5. Nah, iya. Tadi 11.850. Dibuletin, Bu. Koma 5, Bu. Itu 8 apa Jadi 9 ya, Bu? hitungnya bagaimana? Bocor. 2R. Gimana? Kan 250. Dua kali 200. 2 dikali 50 dibagi 200. Bagi 200. 500 ya, Bu. berapa dibagi 200? Dibagi 500 kan yang ditambah hasilnya 7.500. Ya, betul. Hasilnya Dibagi 500. Ya, jadi biaya simpannya baginya 500 ya, Bu ya? nih, jadi biaya simpannya itu adalah penjumlahan dari bahan baku ditambah dengan barang setengah jadi ditambah dengan barang jadi. Nah, kalau dijumlahkan berapa di situ? 500. 500 ya, Bu ya? Ya, jadi kalau dijumlahkan jadi 500. Nah, berarti ya, berarti 2 dikali 250 dikali 56.250 dibagi 500. 500. Tuh, hasilnya berapa? Hasilnya 7.500 bukan, Bu? Ya, hasilnya 7.500, Bu. 700. Jadi hasilnya berapa sekarang? Udah ketemu nomor satu. 7.500. Nomor satu jadi 7.500. 7.500. Seperti itu ya. Jadi tidak usah kalian Bu, cari salah tadi. satu-satu ya. Langsung jumlahkan, Baik, kemudian Bu. kalian ganti. Oke? Baik, Bu. Selanjutnya. Berarti yang berikutnya itu adalah apa? Persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata. Iya, persediaan rata-rata. Persediaan. Nah, kecuali gini, kalau EOQ-nya itu diminta, ya misalnya diminta itu adalah economic order quantity-nya itu pada saat untuk bahan baku saja. Nah, kalau diminta untuk bahan baku saja, maka kalian harus menggantinya dengan biaya simpan saat bahan baku. Nah, tapi kan di sini kan tidak ya, tidak diminta, cuma diminta EOQ-nya aja. Ya, berarti kalau diminta EOQ-nya saja, berarti di sini cukup masuk ke jumlahkan semuanya, kemudian jadi pembagi. Ya, seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, jadi 7.500. Nah, sekarang kalau yang kedua, biaya. Bentar, saya share screen dulu ya. Berarti selanjutnya biaya apa? Persediaan rata-ratanya udah ketemu berarti. Rata-rata. Ya. Berapa? 7.500 dibagi 2. Jadinya? Sama dengan 3.750. Hasilnya 3.750. Iya, 3.750. 750. Oke. Iya. Jumlah pemesanan dalam setahunnya berarti? 30.
R dibagi Q 250 dibagi 7.500. 7.500. 33,3 33 kali atau 33,33. Berapa? 33 kali 33. 7.500 berapa? Nah, karena di sini 33,33 ini kan di bawah 5 ya. Di bawah Iya. 5, jadi diturunkan. Jadi 33. Berarti 33 kali. ya. Biaya pemesanan dalam setahunnya. 250.000 dibagi 250.000 dibagi 7.500 dikali 56.250. Hasilnya 1.075.000. 10.000. Juta 8.275.000. berapa? 1.875.000. 1.800.000 ya kan? Iya, 75. 1.875.000. Begini. beda. Ya, tapi kalau dihitungnya 33 kali 50, Karena dia 33 dapatnya kali 1.856. Bukan 1.856. Oke, biar aman, gini aja. Berarti yang tadi R-nya dikali, berarti C-nya dikali O aja. Jadi 1.875.000. Tapi kalau misalnya memang ini kan, ya ini kalian boleh sama aja ya, dua-duanya. Berarti tadi R-nya itu adalah 250.000 dibagi 7.500 dikali 56.250 ya. Nah, sebenarnya kalian kalau misalnya kalian 250 dibagi 7.500 dikali 56.250 hasilnya sama 1875. Sama dengan 33 kali dikali dengan 56.250. Iya. Ya, hasilnya sama 1.875.000. Oke. Selanjutnya berarti biaya penyimpanan dalam setahunnya berarti berapa? 7.500 dibagi 2 dikali 500. 500 dikali 500. Hasilnya sama 1.875.000. Kali berapa? Berapa jadinya? 1.875.000. Oke. Berarti biaya persediaannya berapa? 2.750.000. Berarti berapa? 3.750.000. 3.750.000. Ya, 3.750.000. Dari mana ini dapatnya? Dari biaya penyimpanan dalam setahun sama Penyimpanan ditambah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan. Ya, benar ya? Oke. Berarti sekarang reorder poinnya berapa? 15.000. 5.000. Berapa? 5.000. 15.000. Dapatnya dari mana? Dari 3 dikali 5.000. 3 dikali 5.000. Kali 6.000, 3 dikali LT-nya berapa LT-nya? LT-nya 3. LT-nya 5.000. LT. 5.000. Hah? LT berapa? Seminggu. Kayaknya LT itu waktu ya. Seminggu.
3 minggu. 3 minggu, Bu. Ya, Minggu, berarti LT-nya 3 ya. 3.000. Ya. Ya. Kebutuhan barangnya. 6.000. 50.000. Ya, berarti 250.000 dibagi 50 berarti 5.000. 5.000 hasilnya ya. Berarti 3 dikali 5.000 itu hasilnya adalah 15.000. 15.000. Berarti reorder point safety stocknya 15.000 ditambah 15.000 ditambah 20.000. berapa hasilnya? 21.000. Ya, 21. seperti ini benar? Ya. Oke. Yang salah kalau misalnya kalian salah ngitung berarti kalian yang salah ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, jadi ini sampai sini saja. Minggu depan kita bahas manajemen persediaan apabila ada diskon. Kalau ini kan belum ada diskon nih ya. Nah, minggu depan kita Iya, bahas Bu. yang kalau ada diskon bagaimana nih. Ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ini saya rekam hari ini. Nanti mungkin untuk yang tidak bisa menonton Terima kasih, Bu. atau mungkin nanti ini ya, atau mungkin nanti waktunya kalian lupa, kalian bisa tonton ulang nanti. Untuk linknya saya berikan kepada kalian ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita foto terlebih dahulu terakhir. Halo, sprint.